Kami memberikan apresiasi, DPP memberikan apresiasi kepada DPD Jawa Timur yang saat ini sudah kelihatan mulai melakukan kolaborasi program, terutama atas inisiatif DPD Partai Demokrat Jawa Timur saat ini untuk melakukan pendidikan politik di DPC. Jadi ini sudah DPC ke-5, ke-9. Jadi sudah ke-9 di Pol yang terus akan mengisi terhadap DPC-DPC lainnya di wilayah Provinsi Jawa Timur. Dan tentu pendidikan politik ini penting bagi para kader. Selain memantapkan terhadap bagaimana langkah dan cara politik kita yang sudah kita kenal bahwa Demokrat selalu berpegang teguh terhadap etika politik bersih, cerdas, dan santun. Ini bagaimana dikuatkan di seluruh kader. Selain tentu pendidikan politik juga untuk mengupdate terhadap berbagai situasional politik yang ini supaya dipahami oleh seluruh kader. Dan dalam situasi politik yang dinamis, tentu pendidikan politik tidak bisa berhenti sampai di sini. Ke depan ya terus harus ada pendidikan politik lanjutan yang memastikan bahwa kader-kader Partai Demokrat betul-betul dari sisi kemampuan sumber daya manusia, attitude-nya, dan kemudian perilaku yang tentu sangat sensitif terhadap masyarakat, mampu untuk membaca dan berbuat baik untuk masyarakat. Itulah tujuan akhirnya. Karena bagaimanapun kami memiliki definisi politik. Politik bagi Partai Demokrat adalah berbuat baik untuk rakyat. Ini yang tentu harus dipahami oleh seluruh kader. Oleh karenanya, atas inisiatif Mas Emil Dardak, Mas Uki, Pak Agung sebagai KSB di provinsi, ini luar biasa dan teruskan kegiatan ini. Seraya juga tentu bukan hanya untuk kader internal, Dikpol ini juga boleh untuk kader-kader yang masyarakat, supaya masyarakat juga paham dan tahu apa sesungguhnya politik itu, dan tentu bagi Demokrat apa sesungguhnya langkah-langkah politik ke depan yang bermanfaat bagi rakyat, itu supaya tahu. Dan selebihnya kalau masih memiliki sumber daya manusia yang cukup, saya kira kader-kader Partai Demokrat atas arahan Ketua Umum Partai Demokrat Mas Agus Harimurti Yudhoyono untuk juga berbagi dan peduli. Oleh karenanya tadi ada berbagi untuk anak yatim, kalau ada banjir itu kita bantu, gempa kemarin yang bencana, ada pesantren yang di sini roboh, ya bantulah dengan sebisa mungkin apa yang bisa disumbangkan, membantu meringankan dan sebagainya. Untuk rumah-rumah yang ya sudah tidak layak huni, bantulah dengan bangun renteng dan lain sebagainya. Ini sebetulnya determinasi dari artikulasi politik yang berbuat baik untuk rakyat. Akhirnya hal-hal teknis inilah yang biasanya nanti akan dibicarakan baik di Rakerda maupun di Rakerda. Saya kira itulah ya, Sekjen akan turun, dan saya bukan hanya ketua dari DPC, saya turun ke PAC pun jika memang itu diperlukan, saya akan turun. Jadi kita fokus ke daerah-daerah yang porsinya masih sedikit ya. Jadi itu yang menjadi target kami. Biar 2009 nanti semua kabupaten kota se-Jawa Timur porsinya juga nambah semua. Jadi itu yang menjadi target. tambahin pemerintahan ya Pak Sekjen itu justru waktunya terus semuanya untuk partai dan Jatim mengikuti irama itu. Kita buktikan, kita undang, belum datang. Ya ini kemarin lusa belum lama lagi di sini raker datangan, Timbo datangan, nanti tadi janji PAC mau apa acara lagi mau datang ya. Artinya bahwa mesin partai hidup jalan dan menjadi semangat Jatim, inspirasi. Ini adalah magnet dari DPP. Semoga Demokrat makin baik dan Bang Sekjen bisa terus. Amin. Saya Lucy Kurniasari, anggota DPR RI yang saat ini ditugaskan oleh fraksi Partai Demokrat di Komisi 9 di DPR RI. Hari ini kita mengadakan kegiatan pendidikan politik
yang diadakan oleh DPD Jatim. Ya, di mana pesertanya adalah dari DPC. DPC hadir 100% pengurus DPC hadir, lalu kemudian PAC ketua sekretaris, lalu kemudian 153 ranting, dan kami tadi sudah mendapatkan laporan dari sekretaris bahwa kehadiran 100%. Ya, nanti akan ada edukasi terkait dengan pendidikan politik yang dilakukan oleh DPD. Tadi dibuka oleh Sekjen kami, Bapak Herman Hairon, tadi membuka pendidikan politik yang intinya akan mensosialisasikan terkait dengan ADART Partai hasil Kongres 2024, di mana kami semua siap menerima pendidikan politik untuk meningkatkan wawasan, mensolidkan, merapatkan barisan dengan target kemenangan di setiap dapil 1. Saat ini Demokrat ingin agar melakukan kerja-kerja politik Demokrat bersama rakyat. Apa saja yang akan kita lakukan, kita akan bahas nanti di Rakercap tanggal 19 Oktober 2025 nanti ada Rakercap. Nah, kita akan bahas untuk tujuan kemenangan Demokrat di 2029 nanti. Oke. Jadi ini follow up-nya seperti apa Bu untuk setelah pendidikan politik ini setiap kita akan sinergi antara DPP, DPD dan DPC, PAC dan ranting sampai ranting. Ada lagi nanti pembentukan cucu ranting. Ya, kita akan bersama-sama memastikan di setiap daerah kota kabupaten itu sudah terbentuk organisasinya, sudah terbentuk kepengurusannya, gitu kan ya. Jangan sampai kader-kader di bawah yang menjadi ujung tombak perjuangan untuk partai ini itu tidur. Jadi kita bangunkan, kita kasih semangat agar supaya lebih giat, lebih solid ini, tidak akan ada kader-kader Demokrat yang dipecah belah. Karena apa? Kita ingin menang. Ya, kita ingin solid, kita ingin menang, kita ingin kuat, dan kita ingin merekrut kader-kader baru di mana yang akan kita persiapkan untuk maju nanti di Pileg 2029 nanti. Semua disinggung ada beberapa kabupaten yang tidak punya kursi sama sekali, ada target? Iya, saya menargetkan, alhamdulillah Surabaya dulu di 2009-2014 Surabaya ini punya 16 kursi DPRD Kota Surabaya. Nah, saat ini tertinggal 3 kursi. Kita tidak cukup satu fraksi, harus bergabung dengan fraksi P3 dan fraksi Nasdem. Ke depan tentunya, walaupun ini wacananya ada pengembangan dapil dari 5 dapil ke 7 dapil, insya Allah nanti kami akan menargetkan 1 dapil 1 kursi, dan itu tidak bisa langsung turun dari langit, tetapi harus melakukan kerja-kerja politik, harus menyentuh masyarakat, harus tahu kebutuhan masyarakat apa, harus bekerja bersama-sama untuk tujuan melakukan semuanya untuk kepentingan rakyat. Program Surabaya sendiri apa Bu untuk yang menyentuh masyarakat? Ya, kita akan memanfaatkan program-program, misalnya saya ini kan sekaligus sebagai anggota DPR RI Komisi 9 yang membidangi kesehatan dan tenaga kerja, di mana potensi-potensi yang ada sesuai dengan tupoksi D9 ini kita juga akan sinergikan bersama partai. Nah, partai ini kan ada DPP, DPD, DPC, PAC, ranting, anak ranting gitu ya. Jadi kita sinergi, ini penting ya. Jadi kalau misalnya di pusat harus ada sinergi kementerian lembaga. Nah, ini juga gitu. Ini harus ada sinergi antara pusat, provinsi, daerah sampai ke tingkat RT. Ya. Nah, namanya cucu ranting itu ada yang mewakili RT. Jadi cucu ranting itu RW Bu ya? Seperti gitu. Cucu ranting di RT. RT. Nanti anak ranting di RW, ya kan ya. Ranting kelurahan, pengurus DPC, PAC, ranting hadir, diharapkan bisa memberikan semangat dan insya Allah nanti target kemenangan
Demokrat di Kota Surabaya ini 1 dapil 1 kursi, dan kalau nanti itu menjadi 7 dapil berarti kita akan mendapatkan 7 kursi. Namanya juga usaha, kita usaha door to door, lalu kemudian meet the people, kita bertemu warga, bertemu masyarakat di setiap hari harus bergerak, tidak boleh tidur. Ya, kalau yang tidur harus dibangunkan agar supaya kita bisa membuktikan bahwa kursi atau kemenangan itu tidak jatuh dari langit, tetapi harus ada usaha, ikhtiar gitu ya. Doa juga harus kita sama-sama bekerja sama, jangan ada yang dipecah belah, kita merapatkan barisan, kita solid, insya Allah kemenangan akan kami realisasikan di 2029 nanti. Terima kasih. Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Yang saya hormati, saya banggakan Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Jawa Timur, Mas Mugianto, Mas Openg. Betul kan? Dulunya tukang ngopek. Kemudian Bendahara DPD Partai Demokrat Jawa Timur, Mas Agung Mulyono. Bukan Mulyono yang itu ya. Para anggota fraksi, terima kasih hadir dalam kesempatan ini. Kemudian Kepala PPOKK, Mas Wahyudin, yang telah lama tidak terdengar. Jawa Timur ya kepada DPD, DPR RI ya kepada Ketua Umum, DPRD Kota ya kepada Ketua DPC. Faksun itu dalam konteks organisasi. Tepuk tangan dulu. Kemudian para pimpinan di semua tingkatan, para panglima perang Partai Demokrat, baik yang di DPC, DPAC, ranting Kota Surabaya dan juga Jawa Timur. Pertama yang ingin saya sampaikan permohonan maaf dari beliau Pak Ketua kita. Hari ini Pak Ketua kita tidak bisa hadir di tengah-tengah kita. Beliau titip salam. Beliau hari ini mendampingi Pak Menteri ke Nganjuk. Makanya hari ini kami selaku PLT Sekretaris diberi tugas untuk mewakili beliau. Kemudian berpesan beliau agar kader-kader Demokrat yang ada di Jawa Timur dan juga Kota Surabaya betul-betul nanti mengikuti arahan petunjuk dari Pak Sekjen dan sekaligus pemateri kita nanti dari DPD. Jadi harapan beliau ikuti dengan seksama. Dan juga perlu saya kan melaporkan izin Pak Sekjen. Jadi kegiatan kita selama ini pasca ada SKPLT dan pengurus yang baru, kami mengutamakan di beberapa daerah kabupaten kota se-Jawa Timur melakukan konsolidasi langsung melalui pendidikan politik sekaligus pembentukan sampai tingkat anak ranting. Jadi Pak Sekjen, terima kasih. Demokrat Jaya. Yang belakang belum semangat. Demokrat, SBY, AHY, Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian yang sama-sama kami hormati dan kami banggakan Bapak Sekjen Kang Heru, Sekjen DPP Partai Demokrat, kejayaan Demokrat di periode 2009-2014. Kita ingat kita mendapatkan 16 kursi, walaupun saat ini kita menjadi 3 kursi. Namun jangan patah semangat, kita tetap bersama-sama. Kita melihat komposisi yang ada, pengurus di DPP ini luar biasa, sekjennya Kang Heru. Saya yakin dengan kekuatan
partai baik itu di DPP maupun di DPD. Ya sekarang ada Mas Mugi, ada Dr. Agung, ketuanya Mas Emil. Ini 3 serangkai ini kekuatan yang luar biasa. Kalau di pusat ada Mas Ahaye, ada Pak Sekjen. Kita insya Allah kita bisa bersinergi, bisa bekerja sama. Yang penting suasana itu suasana damai. Kita solid merapatkan barisan, insya Allah dengan kedamaian, dengan kesolidan kita akan bisa mengulangi kejayaan Demokrat di 2029 nanti. Target kursi berapa? Target kursi kita ingin agar supaya di setiap dapil ada 1 wakil atau DPRD Kota Surabaya, ada 1 di setiap dapil. Kalau tidak salah, dapilnya akan menjadi 7 dapil ya Pak Mahmud ya. Akan menjadi 7 dapil, jadi 5 dapil akan menjadi 7 dapil. Dan aspirasi dari TAC ya, saya sampaikan di sini. Jadi jangan lupa jalan ke DPC ya Pak. Ya Pak Lerasi dulu kan. Dan pada kesempatan kali ini kita saksikan bersama rombongan dari DPP, DPD, serta DPD memberikan santunan kepada anak yatim. Salah satu cara kita sebagai Partai Demokrat menunaikan tanggung jawab moral, sosial, dan kemanusiaan serta menghidupkan semangat kepedulian yang menjadi jantung perjuangan dari Partai Demokrat. Tentunya kami boleh sikap semangat dengan tangan kanan mengepal, Bapak Ibu. Adik-adik juga boleh tangannya mengepal. 1, 2, 3. HP turun dulu. HP-nya boleh semata aja ya. Iya. Terakhir gaya mersinya, bintang mersi.